Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 8 April 2023. Judul Renungan Sabtu Sunyi. Diambil dari kitab Lukas 23 ayat 50-56. Yesus dikuburkan. Adalah seorang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Kematian Yesus memberikan pukulan keras untuk murid-murid. Guru yang ajaib, yang penuh mujizat dan kasih itu telah pergi untuk selama-lamanya. Rasa-rasanya dunia runtuh di depan mata mereka. Selesai sudah semuanya. Murid-murid kehilangan sukacita, harapan dan impian-impian mereka bersama sang guru. Hari itu terasa sunyi, sedih dan penuh ketakutan. Mereka tak mampu membayangkan hari-hari tanpa guru mereka. Mereka melihat sendiri bagaimana guru mereka diperlakukan amat keji. Mereka bersembunyi ketakutan karena takut akan ditangkap sebagai pengikut Yesus. Ada rasa bersalah meninggalkan guru mereka, tetapi mereka tidak punya kekuatan untuk terus mendampingi guru mereka sampai di atas kayu salib. Semua terdiam, tidak ada kata yang dapat diucapkan, hanya menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saudaraku, ada saatnya kita pun mengalami kesunyian yang amat sangat. Mungkin kehilangan orang yang kita sayangi, atau harta yang banyak, juga masalah yang berat. Hidup kita seperti benang kusut yang tidak tahu harus diurai dari mana. Tak ada seorang pun dapat kita andalkan. Seolah-olah semua meninggalkan kita. Kita benar-benar mengalami hari yang hampa. Jika itu keadaan kita, ingatlah murid-murid Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Inilah saatnya untuk tenang, tanpa perlu biarkan suara lain masuk dalam pikiran dan mengganggu hati kita. Ini kesempatan indah untuk kita berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Ambil waktu berdoa, mencurahkan isi hatimu pada Tuhan. Di tengah kesunyian, Tuhan berbicara kepada kita. Kesunyian hati menjadi kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan, mendengar Ia berbicara kepada kita. Nikmatilah waktu sunyimu. Kiranya Tuhan memampukan kita.